Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Masih bersama saya, Erni Asriati. Oke, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ayo, ada berapa? Ada 6. Pertama, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, dan yang terakhir Konghucu. Oke, agamanya kan sangat banyak ya, sehingga diperlukan adanya suatu kemerdekaan bagi manusia untuk beragama dan berkepercayaan. Nah, apa yang dimaksud kemerdekaan dalam beragama dan kepercayaan? Jadi, di sini itu mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih dan melaksanakan agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Intinya, setiap manusia itu tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik dari pemerintah, kemudian pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri ya, untuk beragama. Kemudian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu muncul karena prinsip yang tidak ada tuntutan. Jadi dengan sendirinya ya muncul, tidak mengandung paksaan juga. Oke. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu dijamin ya oleh suatu undang-undang pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Oke, bisa dilihat ini ada bunyinya. Nah, di mana kedua ketentuan ini itu menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin ya adanya persamaan hak bagi warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang dianut. Kemudian menunaikan ibadah dan segala kegiatan yang berhubungan dengan agama kepercayaan itu masing-masing ya. Nah, dengan kata lain, maka seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya. Oke, di sini tanpa harus khawatir ya, negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Nah, dikarenakan kemerdekaan beragama itu tidak boleh dikurangi, dengan alasan apapun, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pasal 28I ayat 1. Di sini ada hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, kemudian hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui, dan masih banyak lagi ya lainnya. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tadi ya, yang mengatur tentang hak-hak tadi, maka diperlukan hal-hal. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Kemudian yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, maka yang bersangkutan atau orangnya itu mempunyai kebebasan untuk menentukan agama yang baru yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lain yang berhubungan dengan eksistensi agamanya masing-masing.
Kerukunan umat beragama. Tadi agamanya sangat banyak sekali sehingga dibutuhkan kerukunan sesama dan antar umat beragama. Oke, di sini kerukunan umat beragama itu apa? Yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Cara membangun kerukunan umat beragama. Ini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Kemudian yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama. Ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ini ada 7 ya. Oke. Strategi memantapkan kerukunan hidup umat beragama. Oke, di sini ada 4. Ini udah terlalu jelas ya. Oke. Cukup dipahami saja dan ditambahkan jika tidak ada di buku. Kemudian contoh perilaku kerukunan umat beragama. Oke, yang satu agama dulu ya. Apa saja sih contohnya? Ayo apa? Misalnya buka puasa bersama, kemudian bertetangga yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan, menjaga toleransi antar sesama, apalagi saling memaafkan antar sesama, menjalankan syariat agama. Tidak lupa ya, harus saling tolong-menolong juga dalam berbuat kebaikan. Saling menjaga silaturahmi antar umat beragama. Kemudian menghormati para ulama dan para pemuka agama. Tidak menjadikan konflik sebuah perbedaan antar umat. Kemudian mengajak untuk berbuat kebaikan tanpa melalui tindakan kekerasan. Jadi kita baik-baik ya. Kemudian apalagi contohnya? Saling membantu atau gotong royong dalam membangun tempat ibadah itu juga perlu. Kemudian tidak saling bermusuhan, menghina, menjatuhkan sesama sesama umat agama ataupun berbeda agama ya, sehingga nanti terpecah belah itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh saling mengkafirkan juga. Yang kedua itu yang antar agama. Apa saja contohnya? Tidak mencela agama lain, kemudian bersatu untuk menciptakan kedamaian, apalagi ya, tidak saling mengganggu dan mengejek, saling menghormati hari raya agama lain. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, itu juga perlu ya. Tidak menjelek-jelekan agama lain lewat media sosial kalian, nggak boleh itu. Kemudian tetap menjaga silaturahmi walau berbeda agama. Ini juga penting, membantu umat agama yang lain jika dalam kesusahan. Tidak saling memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Gotong royong dalam membangun sarana dan prasarana lingkungan sekitar. Kemudian tidak menjadikan perbedaan agama itu sebagai suatu penghalang untuk menciptakan sebuah perdamaian ya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita semuanya itu sama-sama. Kemudian ini ada satu lagi yaitu dengan pemerintah. Kalau pemerintah berarti apa ya? Merayakan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Itu salah satu perilaku menjaga kerukunan umat beragama ya. Kemudian saling menghormati keputusan pemerintah dalam hal keagamaan. Ikut serta mendukung peraturan pemerintah dalam hal keagamaan juga. Kemudian memberi izin dalam membuat tempat ibadah dan tidak mengganggu keamanan. Kemudian pemerintah juga harusnya ikut berperan dan bertanggung jawab demi mewujudkan kerukunan hidup umat beragama ya pastinya. Kemudian ini sangat penting juga ya, memberikan kritik dan saran atas pengeluaran peraturan atau produk pemerintah ya, yang misalnya tidak cocok dengan ajaran agama kayak gitu. Intinya ya, menjaga kerukunan umat beragama itu merupakan kewajiban dari semua orang, kemudian warga negara. Pokoknya untuk kita semua ya, sebagai warga negara itu mendapat amanah yang sangat besar itu untuk menjaga keutuhan umat beragama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.